Ya. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wal Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga, tak bosan-bosannya kita ucapkan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semua karunia-Nya kepada kita, atas limpahan semua rahmat-Nya kepada kita. Sampai detik ini alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga pembelajaran kita ini kita bisa terlaksana meskipun masih dalam keadaan daring seperti ini. Sudah ada angin segar, berita di televisi kita lihat di Jakarta sudah mulai ada tatap muka, meskipun itu masih dibatasi, masih oplosan atau masih berganti, tapi itu sudah ada angin segar atau kabar gembira buat kita. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi sampai di daerah kita di Parepare. Namun demikian, meskipun masih dalam keadaan daring seperti ini, kita tetap harus semangatnya belajar dengan baik, karena mengingat kalian tinggal beberapa bulan lagi di sini di pembelajaran ini. Sekarang bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, tinggal 6 bulan. Tinggal 6 bulan kita bersama-sama belajar seperti ini. Setelah ujian ya silakan cari sekolah masing-masing sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau saya sarankan silakan pilih sekolah lanjutannya agama. Ya, nanti kalau mau kuliah di yang bukan agama silakan. Yang penting fondasi agama kalian dulu itu kuat, ya. Seperti itu harapannya. Selanjutnya tak lupa kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi sebagai panutan kita semua, bagi Nabi sebagai pembimbing kita, tauladan kita sebagai umat Islam harus selalu senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang terkandung dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, pada kesempatan ini kita kembali lanjutkan pembelajaran di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang makna setiap alinea yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Ya, itu. Nah, sekarang kita pindah pada pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu nak ya. Selanjutnya sambil ini siapa Muhammad Reski diaktifkan kameranya nak. Aulia Kamila, Abi Naufal diaktifkan kameranya supaya terekam wajahnya. Supaya nanti kalau kalian tonton kembali YouTube yang saya kirim hasil dari rekaman pembelajaran kita itu tidak muncul wajahnya, bukan salah saya ya, tidak. Kalau misalnya yang ini tidak aktif kameranya berarti tidak terekam itu, hanya hitam saja yang muncul, ya. Nah, jadi sembalik saya ingatkan supaya dilihat wajahnya di YouTube nanti, karena di channel YouTube saya itu semuanya ada pembelajaran kita seperti ini, karena saya upload memang dulu di YouTube baru saya kirimkan kepada kalian. Baik, pada pertemuan yang lalu masih kita mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan tampilkan share screen supaya tampil materi kita. Ya, kita tunggu dulu ini Ahmad Sahrul baru mau bergabung. Mudah-mudahan cepat join. Teman yang lain.
Baik, untuk pertemuan kali ini kita lihat di layar, kelihatan ya? Coba jawab nak, kelihatan ya di layar? Jelas? Iya, Bu. Iya, oke. Lihat di sini pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kesekian kalinya, kita akan bahas tentang pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kemarin itu alinea, makna setiap alinea yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang sekarang adalah tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, sekarang kita lihat pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama adalah hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sembalik saya tinjau dulu share screen-nya, ada 3 orang yang bergabung. Keluar Mas ini Nur Fajrianasa, mungkin signalnya yang tidak bagus. Ya, oke. Kita lihat sekarang. Pertama, hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 4 pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita lihat, selain mempunyai makna yang mendalam yang kita sudah pelajari minggu lalu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud dengan suasana kebatinan? Itu adalah roh dari negara Republik Indonesia, roh dari bangsa Indonesia yang terdapat dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut adalah untuk kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, itu merupakan jalan atau titian atau landasan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi dasar negara kita, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, jadi pokok-pokok pikiran tadi itu merupakan rohnya bangsa Indonesia atau suasana kebatinannya bangsa Indonesia yang merupakan dasar, yang merupakan landasan untuk dapat mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia yang tertuang dalam peraturan-peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ya. Nah, jadi itu. Sekarang kita lihat, yang manakah pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 tersebut? Ya, di sini satu atau pokok-pokok pikiran adalah persatuan. Ya, pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah pokok pikiran persatuan. Itu yang pertama. Yang mana yang dimaksud dengan pokok pikiran persatuan? Yakni maksudnya adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan. Jadi saya ulang kembali, pokok pikiran pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah pokok pikiran persatuan. Maksudnya adalah negara Republik Indonesia melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan atas persatuan. Persatuan yang dimaksud di sini itu adalah mulai dari seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam jenis suku, berbagai jenis bahasa, warna kulit, daerah dan lingkungan, meskipun berbeda-beda, tetapi itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang diatur dalam negara Republik Indonesia, di mana dituangkan dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Satunya itu merupakan makna dari persatuan dari seluruh warga dan seluruh bangsa dan seluruh suku yang ada dalam Indonesia, diikat dalam satu tali persatuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sudah paham maksudnya ya? Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diterima aliran negara persatuan. Negara melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Indonesia terdiri dari beberapa pulau, terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa warna kulit, jenis bahasa, dialek, dan semuanya itu diikat dalam satu aturan, yaitu aturan atau berdasarkan pada asas persatuan yang diikat sehingga seluruh wilayah, seluruh daerah, seluruh suku itu merupakan satu kesatuan yang saling memiliki, yang tidak boleh dipisahkan dan diatur dalam semua aturan-aturan yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam golongan, paham individualisme. Jadi tidak ada yang menonjol paham individualisme atau golongan, karena negara mengikatnya dalam satu aturan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menghendaki persatuan. Dengan kata lain, setiap penyelenggara negara atau setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan kepentingan individu. Ya, kita tidak boleh mengutamakan, kita tidak boleh memiliki rasa egois, tidak memiliki rasa egois bahwa golonganku lah yang paling bagus, yang paling terbaik. Nah, itu tidak boleh seperti itu karena kita diikat dari satu kesatuan yang berbagai macam suku, bangsa, daerah, dan wilayah, tetapi yang mengaturnya itu sudah ditentukan dan dirancang dengan baik oleh wakil-wakil rakyat yang terdapat, yang duduk di pemerintahan, yang tentunya dasar pokoknya, aturan pokoknya itu berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya ulang kembali, pokok pikiran pertama itu adalah pokok pikiran persatuan. Ya. Jadi saya ulang kembali, pokok pikiran pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok pikiran persatuan. Sudah paham ya? Pokok pikiran persatuan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, di mana seluruh Indonesia itu terdiri dari berbagai macam, terdiri dari beberapa pulau, terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa bahasa, warna kulit, dialek, dan semuanya, tetapi itu tetap diatur dalam negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana warga negara Indonesia tidak boleh mementingkan kepentingan golongan dan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Ya, selanjutnya pokok pikiran kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Ya, pokok pikiran keadilan sosial.
Maksudnya pokok pikiran keadilan sosial itu adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian sudah tentu paham apa itu kata adil. Adil berarti tidak membeda-bedakan, menyeluruh, sama rata, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Nah, dengan demikian penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan, yakni memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Jadi pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi saya katakan bahwa pokok pikiran keadilan ini bagaimana seluruh rakyat Indonesia dilindungi tentang hak dan kewajibannya. Tentunya hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang dipakai untuk bagaimana menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Jadi paham ya? Kembali saya ulangi, pokok pikiran kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Di mana pokok pikiran keadilan sosial ini negara menghendaki mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maksudnya di sini masyarakat mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta dan tercapai tujuan nasional kita atau tujuan negara kita, yakni memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Itu ya, sudah paham ya? Meskipun misalnya di daerah pojok di sana ada orang Ambon, orang Dayak, orang Tator, dan lain sebagainya, itu mempunyai hak dan kewajiban untuk hidup di negara kita dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada perbedaan antara daerah Sulawesi, daerah Jawa, daerah Kalimantan, dan sebagainya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Semuanya sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Itu diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan untuk menciptakan atau mencapai tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Ya, sudah paham ya? Jadi pokok pikiran yang kedua intinya adalah pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran pertama adalah persatuan. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Nah, kemudian yang ketiga, pokok pikiran yang ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat. Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat? Di sini negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Semuanya berasal dari kehendak rakyat yang diatur dalam sistem permusyawaratan perwakilan. Segala masalah yang timbul di negara kita, segala sesuatu yang akan dijadikan kebijakan untuk berlaku bagi seluruh warga negara haruslah dimusyawarakan
kemudian hasil permusyawaratan tersebut diwakilkan untuk disampaikan melalui perundang-undangan yang telah disepakati melalui musyawarah yang sangat bijak sehingga melahirkan satu peraturan dan satu kebijakan yang kembalinya kepada rakyat untuk memenuhi kesejahteraan umum yang berkeadilan. Nah, jadi itu ya. Jadi pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas kemusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi tadi itu permusyawaratan, segala masalah yang timbul itu dimusyawarahkan untuk mencapai suatu kemufakatan atau mencapai suatu kesepakatan atau mencapai suatu persetujuan dari hasil musyawarah sehingga segala sesuatunya bisa dilaksanakan dengan baik karena sudah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan baik. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi rakyat diserahkan kepada rakyatlah untuk memilih, menentukan, dan melaksanakan segala peraturan yang ada di negara kita ini yang tentunya sudah diatur sedemikian rupa, sudah diramu sedemikian rupa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari mana aturan itu dilahirkan? Tentu dari hasil pokok pikiran atau hasil permusyawaratan rakyat Indonesia melalui perwakilan-perwakilan yang duduk di pemerintahan. Nah, jadi itu ya pokok pikiran kedaulatan rakyat. Contoh, lihat gambar di sini, salah satu bentuk kedaulatan rakyat untuk memilih siapa yang dijadikan wakil rakyat untuk mengatur negara kita itu adalah hasil dari pilihan rakyat itu sendiri melalui dengan pemilihan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, kemudian tingkat provinsi itu di pemerintah atau suara rakyat. Sangat diperlukan suara rakyatlah yang menentukan siapa yang hendak nanti melaksanakan dan melaksanakan segala kebijakan-kebijakan yang sudah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang hendak mengaturnya, siapa yang hendak melaksanakannya atau mengkoordinirnya itu hasil dari pilihan rakyat sendiri yang akan ditentukan lewat pemilihan umum. Ya, itu semua sudah diatur dalam perundang-undangan dari hasil musyawarah rakyat Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya, ini contohnya ya, dokumen pemilihan wakil rakyat yang duduk di pemerintahan lewat pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Selanjutnya, pokok pikiran keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Apa maksud dari pokok pikiran ketuhanan ini? Di mana negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini menghendaki manusia Indonesia atau warga Indonesia mempunyai budi pekerti luhur, mempunyai etika yang baik. Tentunya etika dan budi pekerti luhur ini dibingkai oleh satu agama yang dianut oleh setiap warga negara. Warga negara dibebaskan untuk memilih agama yang dia kehendaki sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing, di mana dari hasil godokan, hasil gemblengan dari agama tersebut sehingga manusia mempunyai adab, mempunyai budi pekerti luhur yang nanti dipakai dalam bersosialisasi dengan manusia-manusia yang ada di negara kita sehingga tercipta kerukunan karena memiliki budi pekerti yang baik dan mempunyai adab yang baik. Ya, itu masuk dari ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran
ketuhanan menghendaki bahwa setiap warga negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan dengan agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, manusia tersebut memiliki atau mempunyai budi pekerti luhur yang beradab, yang berkeadilan, sehingga mengangkat harkat dan martabat dari setiap warga negara yang ada di Indonesia, yang merupakan cita-cita luhur dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, beradab dan berkeadilan, sehingga mengangkat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang leluhur. Jadi itu ya. Ada 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama ketuhanan. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan. Nah, keempat dari pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Saya ulang kembali. Dari keempat pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan pancaran atau nilai yang terdapat pada Pancasila. Di mana kalian sudah tahu sila-sila setiap Pancasila itu yang ada 5 sila Pancasila, semuanya tertuang dan terangkum dalam pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ulang kembali, pokok pikiran pertama adalah apa? Apa tadi pokok pikiran pertama adalah persatuan. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat, apa? Ketuhanan. Ya. Itu juga dalam sila-sila Pancasila. Makanya dikatakan bahwa pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan pancaran dari Pancasila. Cuma kalau dalam Pancasila ketuhanan itu ada pada urutan pertama, kalau di pokok pikiran dia berada pada urutan keempat. Kemudian kedaulatan rakyat. Ya, pokok pikiran ketiga tadi adalah kedaulatan rakyat. Itu ada pada sila keempat. Kemudian keadilan sosial ada pada sila keberapa? Ada pada sila kelima. Ya, kalau pokok pikiran pertama persatuan ada pada sila ketiga. Ya. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu ada pada pokok pikiran keempat. Sila kedua apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ada pada sila ketiga. Nah, jadi seluruh pokok pikiran yang keempat pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan pancaran dari sila-sila atau pancaran dari Pancasila. Pokok pikiran pertama persatuan, pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial, pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan. Jadi itu ya. Ini salah satu contoh deklarasi kerukunan antar umat beragama. Itu adalah salah satu contoh dari pokok pikiran keempat adalah ketuhanan. Nah, sekarang selanjutnya arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kita sebenarnya sudah jelaskan di mana setiap
sila-sila atau pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi semua pokok pikiran pertama sampai pokok pikiran keempat merupakan pancaran dari Pancasila. Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari bangsa dari Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Tadi saya sudah jelaskan. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran dari ini dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ingat, pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukan sebagai sumber hukum Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam realisasinya dijabarkanlah dalam semua peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintahan, dan lain sebagainya. Saya ulang kembali. Pokok-pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, di mana kemudian direalisasikan atau dijabarkan atau dibagi-bagi dalam bahasa biasanya ya, direalisasikan, dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam ketetapan MPR, kemudian dalam undang-undang peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah. Itulah hasil dari pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Dari kemarin-kemarin saya sudah jelaskan bahwa semua yang terdapat pada pembukaan Undang Dasar itu kemudian dijadikan dasar atau fondasi untuk melahirkan segala peraturan-peraturan di negara kita, baik peraturan mengenai ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, semuanya berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya kembali karena waktu kita sudah habis. Kembali saya tayangkan, diaktifkan semua kameranya supaya kelihatan wajahnya. Ya, ini saya inilah yang hadir pada saat ini.